بإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmatul iman wal Islam. Kita juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diberikan kemudahan menjalankan segala macam aktivitas ibadah. Di antaranya kita dimudahkan menjalankan salat duhur berjamaah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup itu selalu dalam lingkaran nikmat-nikmat Allah. Maka jangan sampai kita bosan untuk mengucapkan hamdalah. Kemudian senantiasa juga kita menjadi orang-orang yang selalu beruntung, selalu mendapatkan pahala di sisi Allah dengan senantiasa mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang mengucapkan sholawat, itulah orang-orang yang senantiasa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mulia, agama yang menggariskan perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram. Di dalam Islam sudah jelas, sudah diberikan kejelasan bahwa ini halal, ini haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal sudah dijelaskan dan sudah menjadi jelas. Yang haram pun demikian. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaedahnya di dalam agama ini, perkara yang dilarang oleh agama ini atau oleh syariat ini pasti akan membawa kepada keburukan, entah itu kepada diri kita sendiri, entah itu kepada keluarga kita dan yang lainnya. Itu menjadi kaedah di dalam agama ini. Tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali di situ pasti ada keburukan. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali di situ ada kebaikan. Makanya dalam sebuah kaidah dikatakan, laisa min amalin yuqarribu ilal jannah illa wa qad amartukum bihi. Tidaklah satupun amalan yang mendekatkan kalian kepada surga pasti aku sudah perintahkan kepadanya. Wala amalin yuqarribu ilan nar illa wa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada amalan yang menjauhkan kalian atau mendekatkan kalian kepada neraka kecuali pasti saya larang. Itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara perkara yang marak saat ini, perkara yang menyebar di kalangan masyarakat Indonesia adalah dengan adanya perjudian online. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berita menyebutkan bahwa Indonesia masuk dalam daftar nomor 1 pemain judi online. Na'udzubillah. Maka ini menjadikan kita sebagai seorang mukmin yang tentunya sudah memahami bahayanya judi, menjadi miris bagi kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kami untuk mengingatkan semuanya, mengingatkan kepada diri kami sendiri, mengingatkan kepada jamaah sekalian dan juga keluarga jamaah.
jangan sampai terjerumus ke dalam dosa perjudian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara pengertian judi sendiri adalah transaksi yang dilakukan kedua belah pihak untuk memiliki barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, dengan cara mengaitkan pada hal-hal yang tidak jelas hasilnya, baik itu pada perlombaan maupun permainan dan lain sebagainya. Ini disebutkan di dalam Al-Qimar, judi hakikatnya dan hukum-hukumnya. Artinya di sini dari pengertian ini, kalimat yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, ini menjadikan sebuah transaksi diharamkan. Makanya Islam melarang hal tersebut. Jual beli itu dasarnya antara di bainakum. Sebuah transaksi itu dihalalkan kalau ada saling ridho dan tidak ada yang namanya dirugikan di dalam transaksi tersebut. Dan itu tidak terjadi pada perjudian. Di antara bentuk judi misalnya, dua kubu melakukan permainan lalu masing-masing mengeluarkan sejumlah uang dengan syarat siapa yang menang maka dia berhak mengambil seluruh uang tersebut. Dan lainnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita pahami, semua bentuk perjudian hukumnya haram. Yang mengharamkan bukan para ustadz, bukan para kiai, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Allah kemudian menegaskan lagi, dengan minuman keras dan judi itu setan ingin bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kalian berhenti dari dosa-dosa tersebut? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan haramnya perjudian jelas. Dilihat dari sisi dalam ayat ini Allah mendahului panggilannya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti termasuk keimanan adalah meninggalkan yang diharamkan dalam ayat itu. Dan yang termasuk secara khusus adalah meninggalkan perjudian. Karena orang yang berjudi berarti berbeda atau bertolak belakang dengan keimanan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengatakan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan agama ini, beriman dengan Rasulullah, berarti hendaknya menghindari yang namanya perjudian. Karena jelas Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian di dalam ayat ini judi digandengkan dengan khamr. Yang jelas khamr itu hukumnya di dalam agama adalah hal yang diharamkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa siapa yang meminum khamr, maka tidak akan diterima sholatnya 40 pagi atau 40 hari. Ini meminum khamr. Belum dengan dosa-dosa atau ancaman-ancaman yang lain terkait khamr. Allah melaknat khamr, Rasul melaknat khamr dan lain sebagainya. Berarti ketika judi digandengkan dengan khamr, ini menunjukkan judi adalah sebuah keharaman.
Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah mengatakan dan menegaskan bahwa judi adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan, dan itu merupakan salah satu proyek setan. Ya, salah satu proyek setan. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis dan bala tentaranya selalu memiliki proyek-proyek. Dan salah satu proyek yang didengungkan oleh iblis dan bala tentaranya melalui perjudian. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ada perintah untuk meninggalkan judi, ada perintah untuk meninggalkan khamr, minuman keras. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Ketika ada satu perintah di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, hukum asalnya itu adalah wajib untuk ditinggalkan. Tidak boleh kita memalingkan dari kewajiban menjadi makruh misalnya, kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya. Maka hukum asalnya nggak boleh kita menyentuh perjudian, nggak boleh kita menyentuh minuman keras. Kenapa? Allah larang di sini. Allah perintahkan untuk menjauhinya. Berarti kita sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dampak buruknya khamr, dampak buruknya judi. Di mana sebagai pemancing permusuhan antara sesama manusia. Kemudian apa? Kemudian melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala hal yang menyebabkan permusuhan dan melalaikan dari ibadah kepada Allah, hukumnya haram. Hukumnya haram. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat tentang haramnya perjudian, apapun bentuknya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di balik haramnya judi pasti sekali lagi mengandung dampak negatif yang banyak sekali. Dan tadi sudah kita katakan, tidaklah Allah mengharamkan sesuatu pasti di situ banyak dampak negatifnya. Allah mengharamkan babi, di situ banyak dampak negatifnya. Allah mengharamkan khamr, banyak negatifnya, termasuk di balik haramnya judi. Tadi sudah kita katakan, di antara dampak negatifnya melalaikan dari ibadah kepada Allah, jelas. Melalaikan dari salat, melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak buruk yang paling berbahaya. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita itu diciptakan untuk ibadah. Kalau ada sesuatu melalaikan dari ibadah, berarti melalaikan kita dari tujuan dan fungsi asal kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dampak buruk yang paling berbahaya. Seseorang kalau sudah lalai dari ibadah, lalai dari yang namanya mendekatkan diri kepada Allah, maka ini adalah hal yang berbahaya bagi dunia dan akhiratnya. Kemudian dampak buruk yang lain dari perjudian adalah menyulutnya permusuhan, adanya pertengkaran, bahkan pertumpahan darah. Bahkan pertumpahan darah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena jelas bisa jadi seseorang itu menang, tidak terima yang kalah dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Dan setan hanya tertawa ketika proyeknya berhasil menjadikan manusia saling bermusuhan, manusia saling berantem, manusia saling bertengkar, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Naudzubillah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dampak buruk dari perjudian adalah seorang menjadikan berjiwa malas dan hidup dalam angan-angan semata. Mereka beranggapan bahwa memasang sedikit akan dapat banyak dan lain sebagainya. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini akhirnya. Kemudian juga di antara dampak buruknya menghancurkan rumah tangga. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Seorang istri tega membunuh suaminya karena judi online. Demikian pula seseorang tega untuk membunuh orang tuanya karena mau mengambil hartanya untuk memasang judi online. Rumah tangga banyak yang rusak dan hancur ikhlasnya karena persebab judi online. Banyak hubungannya renggang di antara suami istri
antara anak dan orang tua, antara seseorang dengan sahabatnya, sebabnya karena judi. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya wajib bagi kita berhati-hati. Kemudian di antara dampak buruknya banyak orang yang stres, banyak orang yang galau. Kalau sudah stres dan galau akibat judi, terutama judi online, bisa jadi akan mengarahkan kepada yang lebih haram lagi. Banyak orang akhirnya galau kemudian menenggak minuman keras yang tadinya nggak pernah menenggak. Banyak orang yang galau akhirnya terjerumus ke dalam narkoba. Ya. Banyak orang yang galau akhirnya terjatuh ke dalam perzinaan dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bahayanya. Kemudian merusak akhlak seseorang, ya, lalu menjadikan orang candu. Ya, kalau sudah kecanduan perjudian, terutama judi online, ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak kasus. Orang itu akan diberikan kemenangan di awal, tapi habis itu dia akan diporoti. Habis itu dia akan dihabiskan. Ya, jarang ada orang yang menang terus-menerus. Kenapa? Yang menang bandarnya. Ya, ini yang harus dipahami. Ya, jadi seseorang, ya makanya ya sebagian mengatakan kalau mau judi online gacor, buka rekening baru, pakai rekening baru terus. Kenapa? Karena yang baru-baru ini yang akan dikira-kira kecanduan. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah candu, ya maka apapun akan dilakukan. Ya, diantaranya nanti akan masuk ke dalam keharaman yang lain. Makanya demikian, ketika keharaman dilakukan akan muncul keharaman yang lain. Dan keharaman yang terjadi kebanyakan masuk ke dalam pinjaman online. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pinjaman online itu bukan sesuatu yang dibolehkan di dalam agama ini. Karena hakikatnya pinjaman itu akadnya adalah ta'awun, tolong menolong. Ya, tidak ada namanya pinjam meminjam asasnya mencari keuntungan, itu tidak boleh di dalam agama. Dan ini yang disebut dengan riba. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai pula kita terjatuh ke dalam keharaman pinjaman online. Ya, karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya riba pintunya banyak, dan pintu paling rendah seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Padahal di dalam dosa perzinaan, dosa paling besar berzina dengan mahramnya, apalagi dengan ibu kandungnya, naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahayanya juga pinjaman online. Nah, orang yang berjudi ketika kehabisan keuangan, dia akan lari kepada pinjol. Kemudian nanti terjadilah gagal bayar, macam-macam pinjol semua dipinjemin. Ya, bisa jadi dia akan menggadaikan sertifikat rumah, dia akan mengambil harta orang tua dan lain sebagainya. Ini akan terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya harus kita pahami bahwa yang namanya perjudian apapun bentuknya, dan yang sekarang sedang marak adalah judi online, adalah hal yang diharamkan di dalam agama ini. Ya, jangan tertipu dengan nama, asal itu adalah bentuk perjudian, ada ketidakjelasan, yang satu untung, yang satu rugi, maka ini adalah perjudian. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekarang perjudian. Ya, kita lihat hanya sekedar taruhan ayam, sabung ayam, adu ayam, itu sudah ada perjudian. Ya, belum nanti ketika pemancingan pun demikian banyak perjudian. Ya, di antaranya juga misalnya banyak yang kita mengira di antaranya adalah permainan boneka capit, itu pun perjudian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengikutkan diri hawa nafsu kita terhadap hal yang diharamkan, Allah akan terus memberikan hilangnya keberkahan dalam diri kita, hilangnya keberkahan dalam umur kita, naudzubillah summa naudzubillah. Yang perlu dipahami, tidak ada yang akan kaya dengan judi online. Yang ada akan semakin rusak, semakin hilang. Banyak orang dikeluarkan dari pekerjaannya, banyak orang bercerai dengan istrinya, banyak orang yang ribut dengan keluarganya karena sebab judi online.
Yang kaya adalah bandar-bandarnya dan orang-orang yang membackinginya. Tapi orang-orang seperti kita tidak mungkin akan bisa kaya dengan perjudian. Demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan haramnya dan bahayanya judi online. Oleh karena itu, ya sudah menjadi keharusan bagi para penceramah untuk mengingatkan manusia agar tidak terjatuh ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.